baca yang bagi yang yadurra kalamul alim billahi ma'amatul mu'minin ala thalathati umur. At-tadhkir bin ni'am, harusnya bagi orang yang alim yang mengajar kepada yang lainnya daripada umat Nabi Muhammad SAW, daripada mereka yang beriman, harus berbicara tentang 3 perkara. Yang pertama, at-tadhkir bin ni'am, selalu mengingatkan tentang nikmat-nikmat dari Allah. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, karena sungguh telah disempurnakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik zahir ataupun batin. Terlebih utamanya nikmat Islam, iman dan ihsan, dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang agung, yang besar, yang jika sekiranya hidup kita semuanya dihabiskan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat itu, belum pernah akan bisa kita mensyukurinya, dan nggak akan pernah bisa. Daripada nikmat 4 hal. Yang pertama, Islam, iman, ihsan, dan adalah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat mahal itu, paham ya? Terlebih kita lihat di akhir zaman, kita terlebih di Indonesia dengan aman, damai, sejahtera, bisa menuntut ilmu, bisa mondok, bisa nyantri, masuk pesantren, ibadah, istiqomah, dan seterusnya tanpa ada gangguan. Di India dibukuli, diintimidasi, diboykot, dibunuh, difigur seperti itu. Di Myanmar, Rohingya seperti itu. Di Palestina, di Gaza seperti itu. Di Suriah seperti itu. Di Indonesia alhamdulillah nikmat. Ente hidup bukan tahun 60-an. Coba ente hidup tahun 60-an, masa penjajahan gimana? Bingung terus itu, hidupnya khawatir terus. Perang, di masa-masa perang ya apa? Bayangkan masa-masa perang. Alhamdulillah, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah selamat. Kita nggak mampu, paham? Dan sebab itu nikmat yang banyak yang telah diberikan oleh Allah ini dijaga, disyukuri. Gimana disyukuri? Maksimalkan, optimalkan sebaik mungkin untuk ibadah, belajar, tagarrub ilallah, bersalawat kepada Rasulullah. Waktu di Madinah itu orang-orang itu berebut semuanya yang ke sana pengen sholat di Raudhah. Raudhah itu ma baina qabri wa mimbari, antara kuburannya Nabi dan mimbarnya Nabi. Tapi riwayat ma baina baiti wa mimbari, antara rumahnya Nabi dan mimbarnya Nabi. Dikatakan Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Semuanya orang pengen berebut sholat di situ, karena termasuk salah satu daerah, tempat, tanah yang tidak akan hancur nanti sampai kiamat, yang akan dipindah oleh Allah sampai masuk ke dalam surga adalah Raudhah min riyadil jannah, antara kuburannya Nabi dengan makam, dengan mimbarnya Nabi. Tapi ala kulli hal, poinnya itu Raudhah, taman daripada taman surga. Nah, ente masuk di sini, tempat majelis ilmu, ma'dinul ilm, pusatnya ilmu, sumbernya ilmu. Ini Raudhah min riyadil jannah, manfaatkan. Nah, semua orang berebut. Hakikatnya bil hakikah, kalau ente selalu zikir kepada Allah, maka setiap ente duduk dimanapun itu jadi Raudhah, jadi taman surga. Jadi jangan disia-siakan, jangan males-malesan, dimaksimalkan, mumpung dapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu. Kemudian iltizamus tha'ah. Yang kedua, setelah yang pertama mengingatkan daripada nikmat yang banyak, karena satu nikmat yang diberikan oleh Allah nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung satu nikmat daripada Allah, enggak bakal pernah mampu menghargainya. Saking mahalnya. Coba ente beli mata di dokter, di rumah sakit, berapa harganya? Mahal. Beli ginjal, beli usus, beli empedu, beli jantung, beli paru, dan seterusnya mahal. Nah, begitupun juga apalagi nikmat Islam nggak bisa dibeli. Berapa banyak yang kaya raya tapi kafir? Nah, berapa banyak yang nggak punya apa-apa, fakir miskin daripada harta bendanya, tapi muslim, mukmin.
Sedangkan nikmatnya miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mahal nikmat Islam, iman, ihsan itu mahal. Paham ya? Jadi segala nikmat yang diberikan oleh Allah wajib disyukuri. Dengan apa? Dengan iltizamut ta'ah. Senantiasa selalu taat. Itu di pondok. Paham? Fokus ibadah, fokus belajar, fokus khidmat, fokus ikhlas, manfaat hidupnya. Tapi di pondok gak fokus, pikirannya ngelambiar, pikirannya gak tenang, hatinya gak stabil, labil terus, bingung terus, aktivitasnya kesehariannya, baik apalnya atau akwalnya, segala ucapannya gak sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-gurunya, gak manfaat. Hidupnya gak bakal manfaat. Dan ini juga waktu khusus yang dimaksud kalau ente ceramah, ente ngajar harus daripada dua perkara ini disampaikan. Yang pertama mengingatkan nikmat yang banyak daripada Allah, kemudian untuk senantiasa selalu mengajak umat yang lain selalu taat. Kemudian yang ketiga, ijtinabul maksiyah, menjauhkan diri daripada maksiat. Jangan sampai di pondok maksiat. Dan jangan sampai di pondok sibuk main sosmed. Jangan sampai di pondok sibuk dengarkan musik. Jangan sampai di pondok sibuk untuk melakukan hal-hal yang gak ada manfaat, percuma. La yanfa, la data'atta wa la dahasol, gak akan dapat manfaat apa-apa. Tapi kalau ente sibuk baca kitab, sibuk ibadah, sibuk zikir, sibuk sholawat, insya Allah hasol ma hasol, akan dapat apa yang mereka orang-orang dapat. Nala mayanal, akan dapat seperti mereka orang-orang salaf kita mendapatkan pemberian yang banyak dari Allah. Karena istiqomah, belajar serius, ibadah serius, tapi maksiatnya juga serius. Tak manfaat ini. Jadi jangan maksiat, walaupun belajarnya nggak banyak, insya Allah akan manfaat. Fakullu alim akhada yatakalam al-ammah bighairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalath fahuwa fattan. Siapa saja dari orang alim, dari mudarris, dari muallim, pengajar, pendakwah, penasehat yang mengingatkan umat Islam yang lainnya selain daripada tiga perkara ini. Yang pertama mengingatkan nikmat-nikmat dari Allah, kemudian mengajak yang lain untuk taat, kemudian mengajak yang lain meninggalkan maksiat. Selain daripada tiga perkara ini dia berbicara atau enggak ada salah satu daripada tiga perkara ini, maka fatan, dia termasuk dalam fitnah. Tidak ada manfaatnya yang apa yang dia bicarakan. Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah. La ilaha illallah.